Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Isa April, NIM 19005006 dari jurusan Pendidikan Bersekolah Fakultas Pendidikan Universitas Padang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan laporan penelitian saya berjudul tentang peran orang tua dalam bentuk kepribadian anak usia dini di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Tambah 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah di daerah kepala suci ini memasarkan situasi ataupun peran orang tua dalam bentuk kepribadian anaknya dalam keluarga menjadi berubah. Tidak semua keluarga punya pola asuh atau cara yang sama dalam mendidik anak usia dini. Peran inilah yang akan mempengaruhi proses interaksi orang tua terhadap anak usia dini, dan di sanalah dapat kita melihat bagaimana peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak di era globalisasi ini yang serba teknologi. Kepribadian anak usia dini dapat dilihat dari bagaimana peran orang tua dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama, baik dari keluarga petani, wira swasta, pedagang, dan pekerjaan lain sebagainya. B. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus terhadap upaya dan kendala yang dihadapi orang tua dalam bentuk kepribadian anak usia dini di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui upaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak usia dini di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi orang tua dalam bentuk kepribadian anak usia dini di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat penelitian yang pertama itu secara teoritis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis itu menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang kepribadian anak usia dini. Yang kedua-nya yaitu mengetahui secara rinci upaya dan kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam membentuk kepribadian anak usia dini di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang keduanya yaitu secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai bahan referensi dan masukan kepada orang tua agar dapat membentuk kepribadian anak mereka agar menjadi kepribadian yang baik serta berguna bagi para calon orang tua. Kedua yaitu kajian pustaka. Pada kajian teori. Pada kajian teori ini kita akan membahas yang pertama itu peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak usia dini dan membentukkan kepribadian anak usia dini. Ketiganya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah dari objek penelitian, karena berdasarkan pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang menampakkan tersebut kemudian dieksploitasi dan diperdalam dan mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara konseptual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Yang B-nya yaitu setting penelitian. Terdapat 3 unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Oleh karena itu, yang dijadikan tempat lokasi penelitian adalah Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang C-nya yaitu instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. D. Sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Sumber data primer adalah sumber di mana kita mendapatkan data yaitu informan. Adapun yang menjadi informan kunci adalah orang tua, sedangkan informan tambahan yaitu anak-anak, kepala desa, serta tokoh masyarakat yang ada di Kenegarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua yaitu data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian. Yang E-nya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3, yang pertama teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, yang ketiga teknik dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data. Yang
Yang pertama, teknik analisis data. Ada 4. Yang pertama yaitu reduksi data, penyediaan data, teknik analisis perbandingan, dan analisis kesimpulan. Yang kedua, teknik interpretasi data. Teknik interpretasi data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah serta menata secara sistematis catatan, hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagaimana untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Yang F-nya yaitu keabsahan data. Keabsahan data yang telah terkumpul dapat diuji menggunakan teknik triangulasi data. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. 1. Temuan penelitian. A. Gambaran umum lokasi penelitian. Nagari Lakitan Utara di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, luas 49,53 km persegi atau 8,39% dari luas wilayah Kecamatan Lengayang. Jarak dari kantor Wali Negari ke kantor ibu kota kecamatan adalah 1,50 km, ke Painan 67 km, dan kota Padang 137 km. Negari Lakitan Utara yang berpenduduk sebanyak 5.813 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri dari 2.849 laki-laki dan 2.964 perempuan serta 1.347 rumah tangga yang terdiri dari 4 kampung dan 16 aparat nagari dengan jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 unit. Fasilitas kesehatannya yaitu puskesmas membantu 1 unit, pos kesehatan negari 2 unit. Fasilitas masjidnya terdiri masjid 7 unit, musala 5 unit, dan fasilitas daerahnya itu postak 2 unit. Yang keduanya itu upaya orang tua dalam bentuk perpadian anak usia dini di Negara Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu tugas orang tua adalah sebagai motivator, dan adapun upaya yang harus dilakukan orang tua dalam bentuk perpadian anak usia dini itu ada 3. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga, memberikan keteladanan. Kendala yang dihadapi orang tua dalam bentuk kepribadian anak di Negara Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kendala yang dihadapi orang tua yaitu pengaruh lingkungan atau tema permainan. Yang kedua, kurangnya waktu bersama anak. Yang ketiga, media sosial. Yang kedua, pembahasan. Terkait dengan judul penelitian sebagaimana tersebut di atas, memahami bahwa peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Keluarga sebagai lini terkecil dari masyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam menumbuhkan kepribadian mandiri pada anak melalui orang tua, maka anak akan mendapatkan bimbingan dalam membentukkan kepribadiannya, karena orang tua yang menjadi keturunan anak dalam membentuk kepribadian anak dalam perkembangannya dari mulai dia lahir sampai dia tumbuh dewasa. Bab 5-nya itu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak di Negara Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya orang tua dalam bentuk kepribadian anak di Negara Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan adalah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, melakukan pengawasan, memberikan keteladanan. Yang kedua yaitu kendala yang dihadapi orang tua dalam bentuk kepribadian anak di Negara Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu pengaruh lingkungan, kurangnya waktu sama anak, serta media sosial. Saran. Yang pertama yaitu hendaklah orang tua lebih memperhatikan pendidikan anak sejak dini agar memiliki kesadaran yang baik. Yang kedua, diharapkan kepada aparat desa setempat untuk melakukan pelatihan kepada orang tua tentang cara mendidik anak. Yang ketiga, aparat desa diharapkan dapat memberikan penyuluhan untuk anak-anak agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif. Baiklah, itulah laporan penelitian yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.